Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat semuanya. Oke, pada pembelajaran kali ini akan Ibu sampaikan tentang pengaruh suhu pada proses fermentasi tape ketan dan bagaimana kita dapat mengkonversi suhu tersebut dalam skala global, bukan hanya Celcius saja tetapi juga pada skala yang lainnya. Dalam video ini, kita akan menjelajahi proses pembuatan tape ketan secara tradisional dan ilmiah. Perhatikan baik-baik bahan-bahan dan alat yang digunakan, serta bagaimana kearifan lokal menetapkan suhu ideal untuk fermentasi. Kita akan melihat ketan yang dikukus, didinginkan hingga mencapai suhu optimal 30-35 C, dan kemudian dicampur dengan ragi tape. Mari kita mulai dengan mengamati keseluruhan proses dan mengenali setiap komponen yang berperan. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Setelah beras ketan dibersihkan, kemudian direndam selama kurang lebih 15 menit. Lalu tiriskan dan masukkan ke dalam panci penanak. Setelah kurang lebih 25 menit, beras ketan sudah setengah matang. Kemudian diberi air mendidih untuk kemudian dimasukkan kembali dalam panci dan dikukus lagi. Setelah 20 menit kemudian diambil dan didinginkan hingga suhu 30 derajat Celcius. Kemudian taburkan ragi, aduk dengan rata kemudian bungkus dengan daun pisang atau bisa juga dengan gelas mika yang ada tutupnya. Mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Setelah diberi ragi, lalu bungkus dengan daun pisang atau bisa juga menggunakan plastik mika. Setelah selesai terbungkus, ada dua perlakuan yang akan kita lakukan. Yang pertama, letakkan pada suhu kamar, sekitar 30-35 derajat Celcius. Perlakuan kedua adalah dengan memasukkan ke dalam kulkas yang bersuhu kira-kira 10-15 derajat Celcius. Setelah 3 hari proses fermentasi, amati keduanya. Setelah hari ketiga, kita lihat kedua wadah fermentasi ini, muncul pertanyaan penting. Bagaimana variasi suhu 10 derajat Celcius dan 35 Celcius mempengaruhi kecepatan dan kualitas fermentasi tape ketan? Perhatikan perbedaan penampilan, aroma, dan tekstur pada tiap wadah. Pertanyaan inilah yang akan kita gunakan sebagai dasar penelitian kita. Selanjutnya, perbedaan suhu pada proses fermentasi yang kita amati, kita konversikan pada skala yang lebih global. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang konversi skala termometer. Empat skala termometer yang umum digunakan adalah Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin.
Keempat skala tersebut memiliki batas atas dan batas bawah. Batas bawah termometer ditentukan berdasarkan suhu es ketika mencair. Sedangkan batas atas termometer ditentukan berdasarkan suhu air ketika mendidih. Skala atas Celcius adalah 100, sedangkan skala bawah adalah 0. Skala atas Reaumur adalah 80, sedangkan skala bawah adalah 0. Skala atas Fahrenheit adalah 212, sedangkan skala bawah adalah 32. Skala atas Kelvin adalah 373, sedangkan skala bawah adalah 273. Berdasarkan batas-batas skala tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah skala Celcius adalah 100, Reaumur adalah 80, Fahrenheit adalah 180, dan Kelvin adalah 100. Jika kita tuliskan kembali perbandingan antara C, R, F kurang 32, dan K kurang 273 adalah 100 banding 80 banding 180 banding 100. Atau 5 banding 4 banding 9 banding 5. Contoh soal 1. Jika termometer Celcius menunjukkan skala 30, berapakah penunjukan termometer skala Reaumur? Kita jawab, R sama dengan 4/5 kali 30. R sama dengan 24. Jadi, termometer skala Reaumur akan menunjukkan angka 24 derajat. Contoh soal 2. Apabila termometer Celcius menunjukkan angka 40, berapakah penunjukan angka pada termometer Fahrenheit? Pembahasan dari soal ini adalah jadi, penunjukan termometer Fahrenheit adalah 40 derajat. Contoh soal 3. Apabila termometer Fahrenheit menunjukkan angka 68 derajat, berapakah penunjukan angka termometer Kelvin? Kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Jadi, termometer Kelvin menunjukkan angka 293 Kelvin. Terima kasih telah menonton video ini. Demikianlah perjalanan kita melalui tahap-tahap inquiry terbimbing. Dari orientasi, perumusan masalah, hipotesis, pengumpulan data, pengujian hipotesis, hingga penyusunan kesimpulan, kita telah belajar bagaimana menerapkan proses sains dalam eksperimen fermentasi tape ketan. Kita juga telah belajar bagaimana cara kita mengkonversi suhu dalam derajat yang lebih global. Semoga pengetahuan ini tidak hanya menambah wawasan ilmiah, tetapi juga menghargai kearifan lokal yang telah teruji oleh waktu. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa pada eksperimen berikutnya.